nang macal ampih macal nang katujuh mawarung ampih marang. Ada orang sembahiangannya diam di warung dengan ampihan sembahiangannya. Kemudian nang katujuh membulos mudahan ampih. Apalagi mudahan pintar sebenarnya. Kadang awal menuruti sidin, tetapi paling kadang kita bisa mengambil sebagian dari kebaikan perilaku beliau yang kita beri contoh, menjadi suri tauladan kita. Jangan menjadi tukang omar, seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Jangan menjadi tukang rusuh. Itu tidak menghargai junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memberikan contoh teladan bagi kita bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana berperilaku. Jadi apabila nih anak-anak ibu semua tadi ya Allah luar biasa bibiniannya lah, lalakiannya membawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan li zikri maulidi sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu miftahul jinan. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama yang kita muliakan para habaib dimanapun beliau berada, para alim ulama, guru-guru agama, para ustaz, ustazah, dan yang juga kita hormati Ibu Kepala Sekolah Man 4 Balangan, Bapak Komite, dan seluruh Dewan Guru, dan juga yang kita banggakan siswa dan siswi Man 4 Balangan, dan yang juga kita hormati Bapak Kepala Desa dan juga panitia pelaksana peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seberatan insyaallah dirahmati Allah, amin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita panjang umur sehingga kita berjumpa kembali dengan bulan kelahiran
kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan seberatan dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata imam mazhab kita, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa ujar sidin yang mengumpulkan kekawanan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersaruan berkumpulan ya Allah mengumpulkan kekawanan sehingga kita hari ini bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka. Wahai ya ta'aman, dan menyiapkan makanan. Ini ada kacang, ada badai, ada gula batu, pengaruhnya nih pancok. Tadi bungkus juga Pak. Wahai ya ta'aman, menyiapkan makanan. Ini makanan apa nak? Wa amila ihsanan, dan berbuat baik. Tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, tadi dibacakan kasidah-kasidah memuji Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi ujar Imam Syafi'i, wasara sababan liqiraatih, orang yang menjadi sebab terjadinya perkumpulan peringatan maulid. Lebih-lebih lagi panitia pelaksana. Ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'asiddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maka orang itu, ujar Imam Syafi'i, semuanya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan dia nanti akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan masuk surga berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wa kullu syai'in yatasharrafu bi syarafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu, apapun itu sesuatu, akan menjadi mulia dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala sesuatu, apapun itu, akan menjadi mulia berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Entah itu hari, entah itu bulan, entah itu tempat, entah itu seseorang, semuanya akan menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Itulah kenapa Nabi kita dilahirkan bulan Rabiul Awal, kada bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, komandannya bulan. Pimpinannya bulan itu bulan Ramadan. Iza salimati sana kulluha, apabila Ramadan itu baik, insya Allah setinggal bulan yang 11 bulan itu baik berada. Bila bulan Ramadan loh rajin baca Quran, insya Allah di luar Ramadan rajin baca Quran. Bulan Ramadan kuliah baca Quran, bulan yang lain bisa parah ya. Iya Pak, sawat menang dilipat gandakan pahala udara bamal, apalagi di bulan tidak dilipat gandakan bisa parah sekali. Itu Ramadan. Tapi Rasulullah dilahirkan bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia berkat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabiul Awal menjadi mulia berkat Nabi kita Muhammad.
Dan lagi Rasulullah dilahirkan hari Senin, ada hari Jumat. Padahal kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, komandannya hari itu hari Jumat, pimpinannya hari itu hari Jumat. Tapi kenapa Rasulullah dilahirkan hari Senin? Hari Senin itu menjadi mulia berkat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanda dalil menunjukkan bahwasanya hari dan bulan menjadi mulia berkat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir sebentar di sini menjadi mulia berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu hari Senin. Jadi hari Senin itu disebutkan Yaumul Mubarak, hari yang diberkahi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnain. Nabi dilahirkan hari Senin. Wastumbi'a yaumul Isnain, Nabi diangkat jadi rasul hari Senin. Wa tuwfiya yaumul Isnain, Nabi diwafatkan hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul Isnain, dan Nabi kita berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah harinya hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumul Isnain, dan Nabi sampai ke Madinah harinya hari Senin. Ditambahin tadi oleh pembawa acara panitia pelaksana bulannya Rabiul Awal, hari Senin Rabiul Awal. Nabi lahir, Nabi hijrah, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi hari Senin ini merupakan hari yang spesial lah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita dilahirkan di kota Makkah. Kota Makkah menjadi tempat yang mulia berkat lahirnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah berfirman, wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin. Baladil amin, negeri al-amin. Apa itu? Kota Makkah. Kota Makkah menjadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad. Apapun itu sesuatu, semuanya akan menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Kota Makkah menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Makkah dan Nabi hidup lawas di Makkah. Itu kurang lebih 53 tahun sedih di Makkah. Nabi kawin di Makkah umur 53 tahun kurang lebih sedih diamnya di Makkah. Menjadi mulia lah kota Makkah berkat Nabi kita Muhammad. Dan juga kota Madinah menjadi mulia berkat kemuliaan Nabi Muhammad karena Nabi hijrah di sana. Di kota Madinah disebut dengan Madinatul Munawwarah karena di sana ada seorang nabi yang bergelar Munawwir. Munawwir itu gelar Nabi kita Muhammad, di antaranya Munawwir. Maka dari itu Madinah disebut Madinatul Munawwarah, menjadi mulia berkat Nabi Muhammad di sana. Dan Madinah menjadi mulia disebut lagi Thayyibah. Ya Thayyibah, ya Zawal Istalali wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Thayyibah, Madinah disebut ya Thayyibah karena di Madinah ada Nabi kita yang bergelar At-Thayyib. Menjadi mulia Madinah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mulia berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi kita dilahirkan yaitu Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah, ada tahun harimau lah. Tahun gajah. Belum soal sekarang mah Disney. Tahun apa lah Nabi lahir harimau bro ini. Tahun harimau. Tahun gajah karena waktu Nabi lahir di tahun itu ada peristiwa besar, yaitu pasukan bergajah Abraha dari kota Yaman menuju Makkah ingin menghancurkan Baitullah di tahun itu.
Baitullah diselamatkan Allah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita lahir di tahun itu. Selamat Baitullah berkat Nabi Muhammad. Itu diabadiakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Nah, di orang tua bahari surah Alam Tarakai. Orang tua bahari nyebut Alam Tarakai. Ingat banget bahari pas main belajar main buntal. Ujar guru bila kamu takalipit baca Bismillahirrahmanirrahim Alam Tarakai di situ. Buat keyakinan alam aja rakai apalagi Muhammad Rakai. Kurang bahari keyakinannya ada juga. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu mengisahkan tentang pasukan bergajah. Allah, nah, itu tahun gajah. Karena ini belum lagi Hijriah. Jadi bahari itu mengarani tahun itu di mana ada peristiwa dalam tahun itu, peristiwa yang besar, itulah ngaran tahun. Di tahun itu peristiwa tentara bergajah disebut tahun fil, tahun gajah. Ada lagi di tahun itu peristiwa besar itu banjir, disebut dengan Amus Sail, tahun banjir, karena Makkah banjir tahun itu. Ada lagi Amul Husni, tahun kesedihan, karena di tahun itu Nabi kita ditinggal wafat oleh Bini Sitin, Siti Khadijah, dan juga ditinggal wafat oleh Abu Talib paman Sitin. Di tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Ada lagi tahun kantut, seorang dengar tahun kantut. Jadi tahun itu khatib mengutuk tak kantut saya. Oma supaya sirin kemana-mana sampai orang kampung tuh hatinya yang tak kantut sama orang dia. Madam sirin pada kampung tuh 10 tahun supan di kampung madam 10 tahun diberi pulang ke kampung di situ kira-kira 10 tahun ini orang nggak diingat lagi. Sampai di kampung nang dahulu duduk di warung, betakunan acil warung tuh anak pian tuh umurnya berapa aja? Jadi acil warung nggak diingat umurnya. Cuma aku ingat ini lahir pas hati terkantut dia. Ingat hari masuk dan kadang-kadang juga diam di sini. Mas itu tahun kantut, mempercaya memang enggak. Itu kisah aja. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, disebutkan di dalam rawi Maulid Ad-Dibai tentang keistimewaan kemuliaan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari Faris. Pada waktu Nabi dilahirkan di malam itu sangat luar biasa, yaitu ada api sesembahan orang Majusi di Persia. Orang Majusi itu menyembah api. Jadi ada api besar di Persia itu yang mana 1000 tahun kada suah kuduk. Apa kuduk? Lain aja. Kirit. Tadi kirit nih buihannya. Terus nih. Nah, oh pakai mic ini kan? Halo. Nah, saya angkat dulu. Ya. Besok dua Allahumma Muhammad. Itu api di Persia tadi 1000 tahun kada suah redup kada suah redup. Pada waktu malam Nabi dilahirkan itu api di Persia pajah, ada kuduk lagi pajah. Jadi pengumuman Tuhannya, pengumuman Tuhan hilang. Nah, Tuhan aja apa? Tuhan hilang. Abut Tuhannya, Tuhan Persia tadi. Itulah keistimewaan luar biasanya malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api sesembahan Tuhannya aja malam itu. Itu luar biasanya Rasulullah.
ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Nabi kita lahir, ujar si Abdurrahman Ad-Dibai, sajidan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasulullah lahir sedang langsung sujud menyembah Allah. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, ikutan kita. Jika ada waktu hal kita ada sembahyang juga. Nabi aja lahir sujud sudah sujud. Ini ikutan kita, contoh kita. Sembahyang Allah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sembahyang. Wa qala al-Habib Ali al-Habsyi, di dalam rawi Maulid Simtud Burar disebutkan, kata Habib Ali, ujar sidin, waktu kelahiran Nabi itu di malam kelahiran sidin, fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Maka hadir dengan taufik Allah pada malam kelahiran Nabi itu dua orang perempuan. Pertama Sayyidah Maryam, yang kedua Sayyidah Asiyah, lain Aisyah, Asiyah. Nah ini. Wa ma'ahuma minal huril ain, dan beserta keduanya itu bidadari-bidadari surga hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir menyambut kelahiran Nabi Muhammad, semuanya hadir. Di antaranya tadi dua orang wanita yang sangat suci, yang mulia, yaitu Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siti Maryam itu terkenal dengan kesabarannya, orang yang ahli ibadah terus di tempat khalwatnya, ibadah selalu kepada Allah, tidak pernah tersentuh lelakian. Timbul betianan itu Siti Maryam mah timbul betianan. Abut orang di kampung menguya aja, nang kada so menguya juga, apalagi nang menguya dulu, nang mahir menguya tambahnya menguya sampai kaliting untung. Adanya nang kayak makhluknya ada bener, nang bila kada menguya orang sehari sedikit parut. Dia orang bayarin apa? Manawar iwak, mulai iwak hidup sampai iwak mati. Kalau lawasan aku pandir aja, sekali gue pandir, sekali dibijik iwak tukang sayur tuh. Nah, sekali gue pandir, sekali dibijik iwak tukang sayur tuh. Jadi pamannya berapa iwaknya mati nih? Biar paman aku ada dibijik iwak mati. Tadi iwaknya hidup berdataan, ibu mati berdataan, dibijikinya pandir aja. Tapi Siti Maryam sabar sidin diam, sidin dikuya orang, disambati orang, sabarnya luar biasa. Bayangkan sampai tiba sidin melahirkan, dibawa anak ke kampung, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang masih bayi. Itu bertambah orang kampung menyambati, siapa tuh bapaknya ya, mana abahnya ya. Jadi dia sidin sabar, sidin Siti Maryam itu ujar sidin, bila hendak tahu siapa abahnya, takuninya langsung. Ini bayi yang hajar lahirnya takuni langsung, ditakuni. Nah, ujar Nabi Isa menjawab, padahal masih bayi, bukan dir. Ujar Nabi Isa, aku adalah hamba Allah, utusan Allah, dan itu mamaku. Siti Maryam itu, ibundaku itu adalah wanita yang suci, ada pernah disentuh lelakian. Dan aku adalah utusan Allah yang akan memberi kabar gembira dengan lahirnya Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam hadir menyambut kelahiran Nabi. Yang kedua Siti Asiyah hadir juga menyambut kelahiran Nabi kita. Siti Asiyah ini adalah umatnya Nabi Musa. Sahabat malam berdoa bila beribadah, untuk beribadah, ya Allah kirim makan ulun laki yang baik, belum laki nih. Ya Allah kirimkan ulun pasangan hidup yang saleh, yang baik akhlak, hari-hari beribadah berdoa itu. Sekalinya nang bentang Fir'aun, nang badatang Fir'aun, jadi bini Fir'aun.
Cuma dalam riwayat itu apabila Fir'aun ini hendak menggauli, itu diganti lawan jin oleh Allah. Jadi sidin masih suci gitu. Nah, sabar sidin balaki Fir'aun loh. Jadi ibu-ibu membisi laki yang setengah Fir'aun, sabar aja. Sabar sidin, sabar bener. Dan akhirnya singkat cerita, Siti Asiyah ini matinya mati syahid. Sidin mempertahankan Tuhannya Nabi Musa, yaitu mempertahankan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi. Nah, jadi Sidin itu mati syahid. Nah, dan doanya Siti Asiyah ini dikabulkan Allah. Jadi bila kita berdoa pasti kabul. Ud'uni astajib lakum. Bila berdoa itu pasti kabul. Cuma kita kada tahu apabila kabulnya itu aja. Jadi banyaknya aja berdoa. Yakin doa itu kabul. Doa Siti Asiyah ini saben malam, ya Allah minta dapat pasangan hidup yang soleh yang paling baik, dikabulkan Allah. Tapi di akhirat, di surga, kabul di surga, yaitu Sidin akan menjadi istri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga Siti Maryam. Jadi dua perempuan mulia ini yang suci ini, yang mana terkenal dengan kesabarannya, Siti Maryam dan Siti Asiyah ini nanti akan menjadi istrinya Nabi kita Muhammad di dalam surga. Mudahan kita dapat undangan kita. Aman kada dapat undangan tuh bahaya kita. Di mana berdiam? Amun orang surga, penghuni surga kayaknya diundang Nabi. Nabi mengadakan walimah pengantinan. Nabi berharap di surga kayaknya. Sidin kawin lawan Siti Maryam, Siti Asiyah, diundang Nabi penghuni surga, menghadiri walimah Nabi, pengantinan Nabi. Mungkin dapat undangan di mana berdiam? Nauzubillah ya Allah. Kan jadi mudahan dapat undangan Anda. Ada diajarkan oleh guru kita kepada Sidin salawat, yang mana apabila dihafalkan ini salawat, apakah lagi diamalkan minimal hafal di Sidin. Insya Allah kayaknya dapat undangan VVIP, wah, yaitu acara walimah Nabi di dalam surga. Nah, apa salawatnya kita bacalah. Allahumma salli ala badrid tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil Islam Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdalis salati wassalam. Apa? Wih, harapnya apa deh? Itu salawatnya dihafalkan, minimal hafal di guru. Engkau diamalkan bagus lagi. Insya Allah jadi Sidin. Nah, kayaknya dapat undangan menghadiri walimah Nabi, pengantinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala badri tamam wa misbahi zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil Islam Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdalis salati wassalam. Tinggi dijesahakan daripada taat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan disebutkan lagi daripada keistimewaan Rasulullah waktu beliau lahir di dalam, waktu beliau masih di dalam kandungan Mama Sidin. Mama Sidin kada pernah merasakan sakit dan susah. Waktu dalam kandungan tuh Mama Sidin kada ada merasakan sakit, susah mengandung. Lain lawan kita ini satu mat mama jejelujuk. Aduh, jangan mengidam tuh macam-macam. Ulun suami menamui mah asahara benar mengidam katujuh mengilau kupik. Umaharanya ulun musia anak hiram. Macam-macam kidiman macam-macam. Mengidam tuh macam-macam.
Nah, setelah jadi lujuk namun tasidinan kita nih mulai dalam parut sudah mengalihi kuitan. Belum lagi pas melahirkan itu kuitan kita bertaruh nyawa, asarabit dunia disebut. Jangannya nyaman tuh ibu-ibu tuh melahirkan sebulan sekali apa berenang. Jangan nyaman. Kan soalnya namanya ada bibinian Tuhan ada sing kawinan juga, padahal banyak aja yang berdatang. Kenapa John belum kawin juga? Anak guru aja takutan berenak, takutan kawin, ada anak kawin, takutan berenak. Kenapa suah apa ngarannya nih? Suah menyaksikan orang berenak kan? Rasa sakit bener dong, mari katakan. Nah, jadi luar biasa lah. Kuitan kita tuh bertaruh nyawa melahirkan kita. Belum lagi kita lagi halus, rancak bener kita menyakiti kuitan nih, menyusahkan kuitan. Jadi mun sudah awak kena, jangan lagi mengalihi kuitan, jangan lagi menyusahkan kuitan. Tuh sudah mulai dalam parut mengalihi kuitan aja. Rasulullah beliau lahir kuitan sidin, mama sidin tuh kada merasakan sakit, beliau lahir. Itulah Rasulullah, beda lawan kita. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Rasulullah itu manusia yang luar biasa. Nabi kita berpaluh juga, tapi paluh kita bau masam. Nah kayak apa aja bungasnya orangnya tuh, coba aja. Paluh Nabi bau harum. Kalau kita nih musiman, ya Pak, musiman. Bila musim olahraga ibu, bila musim mandai, bu mandai, musim jaring, bu jaring, kan musiman. Paluh Nabi harum, atyabu min rihil misik, lebih harum daripada kasturi, minyak kasturi, minyak misik nang harum. Nah itu paluh Nabi Muhammad. Maka dari itu pernah Ummu Sulaim ini mamanya Sayyidina Anas itu bila Nabi hilang ke rumah Sidin disuruhi makanan, karena Nabi bila makan tuh tepaluh loh. Kayak kita bisa makan nyaman buat tepaluh bisa. Nah, atau Nabi guring, Nabi tepaluh ditanai Ummu Sulaim, paluh Nabi loh ditanai Sidin. Maaf ikam jar Nabi, mana naik paluh pian ya Rasulullah. Jadi jar Nabi asabti, bujur aja. Kenapa? Paluh Nabi harum. Wa min nasriti bihi ta'tariki turuqwal manazil. Nabi itu pun berjalan di gang sebelah sini, di gang sebelah sana naibah dilalui itu masih harum. Itu Rasulullah pinandu sahabat bila berjalan di gang sini, ini bekas Nabi lalu nah bau harum. Itu Rasulullah. Nabi nang harum nang itu katu juga minyak harum. Kita awak sudah ada harum, berminyak harum polir luput benar. Basyarun lakal basyar. Nabi baliur, kita baliur juga. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Ada percaya lu dari kawan higa menampar ke kawan bawa musibah ngarangnya tuh. Ludah kita ini kan bayu ini banyu nah banyu kawan ludahi tah kawan aku minum lagi larang liar walid ya Pak, liar walid berharga, liar kita ini sabaku ada bayu. Nah kalau ludah Nabi mau berkah itu bila hari Asyura Nabi menyantuni anak yatim itu jar Nabi banganga mondong ikam anak yatim ini banganga diludahi sidin 2 hari kenyang perutnya kada makan kau kada makan 2 hari kada lapar. Nah itu bawa berkah ludah Nabi itu bawa berkah. Nah, pernah kan di Jiranah itu tempat mikat umrah. Nah mudahan kawa umrah haji berdatang. Jiranah itu peristiwanya dahulu itu Nabi imbah perang, sahabatnya kekalapahan, imbah perang kehausan, banyu kadada
Nah, jadi dengan mukjizat Nabi Muhammad itu beliau menancapkan anak panah, nah, keluar sumber air. Nah, itu luar biasa, keluar sumber air. Diulah buahnya sumur Jiranah. Itu sumur Jiranah. Nggih. Di Makkah, nggih. Situ ada kan tempat mengambil mikat umrah di sana. Nah, jadi itu sumur Jiranah dipakai oleh sahabat, nyaman minuman, hendak berwudu macam-macam. Ketahuan oleh orang Yahudi, maka diracuninya, dibuatinya racun di sumur itu. Nah, anak mencelakai Nabi Muhammad, anak mencelakai sahabat Nabi, berarti dibuati racun. Jadi ujar Nabi, ini sumur sudah diracuni Yahudi, jangan dipakai, jangan dipakai. Indah itu Nabi meludahi sumur itu, diludahi Nabi sumur tadi menjadi netral, hilang racunnya. Dan banyu itu jadi sahabat lebih nyaman daripada banyu asal, berkat ludah Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Menurut ulama yang pernah bermimpi diludahi Nabi Muhammad, mahina, mencela Muhammad, dia orang kafir tadi. Ujar Hasan gampang, salah maulah syair nih ahlinya dah. Ini kada salah julong gua nih Kang. Cuma tunjukkan nangaran Muhammad itu yang mana orangnya. Kada tahu belum. Nah, dibawa oleh orang kafir. Tuh jawabannya ngarannya Muhammad. Tuh ngarannya Muhammad gimana? Muhammad Ridwan. Belum tahunya Muhammad Ciwan. Itu jawabannya ngarannya Muhammad. Dicangangi oleh Hasan. Tauling. Tauling Hasan. Dicangangi oleh Hasan. Tauling pula. Dicangangi oleh Hasan. Tauling. Itu duit sekantongan plastik tadi dihempas ke muka orang kafir. Dihempas, nah dijadi. Mohon maulah saya mahapak error otakku, error otak heng pada kawat. Tapi mohon maulah saya memuji kawai. Artinya Nabi Muhammad tuh paling bungas kada dicelaknya. Keluarlah syair pujian dari Muntung Hasan bin Sabit. Wajmalu minka lam tara qattu ain. Itu syair yang keluar dari mulutnya Hasan bin Sabit waktu itu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Jadi jar Hasan bin Sabit nang paling bungas kada suah mana aku kecuali Muhammad ini paling bungas deh. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, diciptakan kada ada aib, kada dicela, kada dicelanya Pak. Pun masalah maulah syair mahapak pun ada awak. Mun kita ini sudah benar. Awaknya putih, hidung hitam, nyaman banget Hasan maulah syair minta. Awak putih, hidung mancung, apa ngarannya berjalan timpang sebelah. Nah, nyaman benar. Ada terus kekurangannya kita tuh. Mun Hasan maulah syair nyaman benar minta. Tapi kalau Nabi Muhammad kada kawat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seolah-olah Nabi Muhammad itu jar Hasan lahir model memasan, model marikues. Paham lah apa marikues nih? Model memasan bertambah berdulu ulun hendak hidung mancung, hendak wak putih. Ya Allah, model memasan berdulu modelnya. Biasa hendak sidin loh. Nah, luar biasa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sehingga para sahabat itu kada hendak terpisah Nabi Muhammad. Kada hendak terpisah lawan Nabi Muhammad. Cinta benar lawan Nabi. Semakin bertemu lawan Nabi, semakin kada hendak terpisah lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa, bungas itu. Itu ada sahabat Nabi ngarannya Sauban. Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban itu awaknya pina menguning, dia pucat aja kita, awak pina berkurus setiap hari, pucat. Jadi jar Nabi garing gak ikam? Nabi perhatian dong sahabatnya, garing gak ikam? Atau kada ada makanan gak di rumahku? Aku antari makanan aja Nabi. Pina kayak kada makan lo nah. Jar Sauban makanan banyak, alhamdulillah. Cuma ulun bila menyuap nasi kada ada suap.
bila menakuk tuh kada jadi kayak ada bayi liur tuh nah makan kenapa garang ujar Nabi. Nah ujar Sauban, ulun ini berpikir hari-hari bertemu lawan pian, siang berjumpa pian, ada pikiran ulun yang lain kecuali malam anak berjumpa pian pulang. Bila malam berjumpa pian ada pikiran yang lain, mudahan siang bertemuan pulang. Anak bertemu terus Nabi Muhammad. Nang mau ulun kada tersuap nasi itu napa? Ulun khawatir musia ulun ini kada masuk surga. Tapi lawan dia. Ujar Nabi kan jangan masuk surga. Buliknya ke rumah. Tetap juga ada kau menyuap nasi itu. Kenapa pulang? Berpikir pulang di surga. Aku ini orang biasa. Musia di bawah. Kayak ibarat hotel itu hotel nang buruk. Nang di bawah misalnya tuh nah. Nabi Muhammad orang istimewa pasti surganya yang paling atas sudah yang paling harap surganya tapi pisah pulang ada hendak tak pisah sebab itu mau lah ulun kata kau makan pulang garing jadi memang garing Allah menguning memikirkan itu kada hendak tak pisah Nabi Muhammad karena ujar Sauban kada ada kenikmatan kecuali berkumpul pian wahai Nabi Muhammad. Surga tuh kalah dibanding Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hendak terpisah lawan Nabi Muhammad. Ada lagi sahabat Nabi namanya Ja'far, Sayyidina Ja'far. Jadi Ja'far ini cinta banget lawan Nabi Muhammad. Biar Nabi ikam tulak perang, pimpin peperangan di Yordan. Waktu itu di Yordania. Ini panji apa ngarannya bendera Islam ikam mengikuti, artinya ikam jadi komandan. Ini panji bendera jangan dilepas wahai Ja'far. Inggih siap ya Rasulullah. Pokoknya kada nak dilepas doang. Tulak ke Yordan memimpin pasukan perang, maka nama mengikuti bendera itu nama jadi surutan orang. Itu nama rancak orang diintai orang loh karena ini komandannya. Kalau komandan ini anak buahnya bisa siap dah. Ya Kak. Jadi di panah orang. Menancap di tubuhnya beberapa panah waktu itu. Kada melepas. Pokoknya jar Nabi jangan dilepas. Ini amanah Nabi. Kada nak melepas doang. Walaupun awak tuh di panah orang sudah. Akhirnya napa dipenggal orang tangannya sebelah. Nah, tangan kanannya dipenggal. Diambilnya pulang panji tadi dengan tangan kiri. Kada nak melepas. Tangan kiri dipenggal orang. Habis tangan. Diambilnya itu bendera dengan sisa-sisa tangan. Pokoknya kadang nggak melepas doang. Itu cintanya lawan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada waktu itu sakaratul maut karena meninggal nih, karena mati syahid. Jadi jadi sahabat, wahai Ja'far, isyrab hazal ma, minum. Itu kehausan, minum. Ini sakaratul maut nih, minum. Disuruh kawan minum. Ujar Ja'far, ini saim, aku puasa. Aku puasa, kada hendak berbuka kecuali berbuka di hadirat Allah. Hendak berbuka dalam surga aja. Luar biasa Ja'far, Sayyidina Ja'far. Dan akhirnya beliau mati syahid, mempertahankan itu tadi bendera, luar biasa. Dan beliau mati syahid dalam keadaan berpuasa. Jadi malaikat di surah Allah menggantikan tangannya dengan sayap. Jadi tangannya tadi dirubah jadi sayap, makanya digelar dengan Ja'far At-Tayyar, artinya terbang bersayap. Itu gelarnya Ja'far At-Tayyar, diganti dengan sayap yang indah, dibawa ke surga. Jadi orang mati syahid itu langsung ke surga, dibawa ke surga yang penuh dengan kenikmatan, makanan nyaman, minuman nyaman, berbuka di surga. Tadinya buka puasa di surga, tapi masih tahu umut. Masih tahu kenapa di malaikat kada nyaman di surga. Nyaman naik di surga ini nyaman banget di Ja'far, cuma masih kurang. Kenapa kurangnya? Kada ada Nabi Muhammad. Jadi Ja'far kada ada Nabi Muhammad di surga. Bapak kenapa? Izin anak hilang setemat. Oh jar malaikat itu bawa, ikamnya beda alam sudah mati. Ya Allah, beda alam. Tapi diizinkan Allah sekali. Ujar Allah, silahkan bawa wahai malaikat Ja'far mailangi Nabi Muhammad. Nah, gitu.
dibawa oleh malaikat. Pada waktu itu Nabi kita Sidin di pelataran di hadapan rumah Sidin bersama dengan para sahabat terkumpulan. Jadi Nabi kita menjawab, waalaikumsalam ya Ja'far. Jadi sahabat bertakon, pian menjawab salam siapa aja sahabat yang lain. Ujar Nabi, tadi Ja'far lalu dengan malaikat inya behalar. Nah, digelar Nabi Ja'far at-Tayyar, behalarnya bersayap. Nah, turun dari surga dengan para malaikat dan dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mengucap salam, maka aku jawabnya Nabi, waalaikumsalam ya Ja'far, waalaikumsalam ya Ja'far. Itulah surga. Ada lengkap belum? Kecuali ada Nabi Muhammad di sana. Mudah-mudahan kita tak kumpul lawan Nabi Muhammad bareng. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ini sampai jam berapa nih? Saudara supir radio apa? Sedikit aja lah. Kita mengupas tentang akhlak Nabi Muhammad supaya kau dibawa bulik. Nah, ya Allah. Nah, ahsanan nasi khuluqan. Nabi kita itu sepaling bagus nisbah akhlak. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Di antara akhlak Nabi bishrul wajhi, Nabi itu manis wajah, pemurihingan. Nah, jadi jangan merangut aja. Masa muha kayak tandui. Kan bungasnya tadi tawa tuh. Kan bela pemurihingan tuh mas. Ya apa bungas? Tuh ada Adam. Bukan tahu Adam ini orang pada raja. Itu pemurihingan juga orangnya. Ini awak sudah ada bungas meramut pulang. Mau orang bungas meramut ya lumayan lah, misalnya ya kalau ya bungas ini sudah ada bungas peramutan pulang. Wah iya. Nabi itu pamurihingan sedih, senyum sedih. Nah, orang pamurihingan itu aja Nabi tanda ahli surga. Nah, orang ahli surga itu pamurihingan, senyum karena nyaman di surga itu. Berarti mau orang parangutan itu tanda ahli. Nah itu bonbitnya orang parangutan itu lakas tuha, lakas mati. Kenapa dirang? Karena daerah itu kumput lah ada jalan. Tapi kalau orang pamurihingan itu ada bergetar saraf, maka insya Allah awaknya sehat. Nah, tetap jangan perangutan, jangan perangutan. Nabi itu pamurihingan dan kada penyarikan. Itu tuh bakal kaitan aja tuh. Orang perangutan tuh biasanya penyarikan juga. Nah, Nabi itu kada penyarikan, sidin tuh penyayang, bil mukminina raufur rahim. Nabi itu penyayang, kada penyarikan, kada penyarikan. Jadi jangan penyarikan, jangan penyarikan. Karena nyata lalu disariki itu membuang. Orang tuh pintar, lalu disariki hero. Error. Jadi ibu-ibu jangan tapi dimamain laki itu. Orang nih lah. Jaka rahat hendak pulang tadi, ini tuh mamai harus ada ceramah. Tapi untung ini kan mamai itu artinya error kok. Jadinya error. Tak ada kisahnya loh. Nah laki ini awal di mamai aja. Harus bisa ada ingatan juga. Maka katujuh banget ke majelis bawa payung. Boleh kena mana payung dia bininya hilang payung, tertinggal terus. Apa orang di mamai terus di rumah payung lagi membawa lagi. Ada peringatan. Jadi jangan bini pun kayak ini punya aja. Seminggu majelis 4 kali juga hilang payung, kerugian kita. Awal tukar payung aja terus habis duit. Karena laki ini kiri-kiri mata. Kedua nih lawan bini, bukannya kedua nih tapi bini tak harap ada laki. Karena jadi jangan bini ini, nah aku tukarakan payung nah.
Nah sebutin deh nah, ini kan terakhir deh nah, munnya tak tinggal aja masih kada boleh bering di rumah, goreng diambil, mah maka sudah penakutan dari dulu, takutan hantu pocong, kacang goreng diambil nenai. Jadi payung nih kalau ke majelis dikapit dikadiak, guru kebacaan bakapit payung aja, yang penting payung nggak hilang. Dokter majelis bersalawatan bersalaman, Allahumma sholli wa sallim ala selamat bersalaman berada payung dikapit aja kan ada tahu kena kepelakuan yang penting payung aman sampai ke rumah alhamdulillah namanya payung ada aman. Sapida mana aja tulak tuh sapida ini kejadian sapida pulang kali ingat awal main dengan payung aja kan error kalau di mamai anak jangan tapi di mamai juga jadi abang merasa kumpul supaya hatinya tuh terbuka dibuatnya gembira mentalo disariki aja sedih karena hatinya sedih tertutup yang kali menerima ilmu. Nah jangan penyarikan. Yang kedua jangan pemalar. Nah jangan pemalar. Maka biasanya bilanya penyarikan nih pemalar. Sepaket modelnya tuh. Kan jangan pemalar. Orang pemalar itu dalilun ala killatil akli, dalil atas orang itu kada bakal. Orang pemalar bahasa kitanya itu bungulan kada waras utaknya disamakan gini apa yo limping, wah limping panas banyak teh panas lapar baru datang kawan anak mahantuk limping deh nih makan limping kawan datang awak pemalar limping itu dianak dari kepala cukup lawan kopiah. Maka limpingnya panas. Orang pemalar tiba tadi hendak memberi limping lawan kawan. Jajas dianak di kepala. Jadi kawan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa sarik aja tak? Kenapa? Kepala panas. Orang pemalar ini mencarikan. Jadi jangan kawan nih kami pindah pada sana aku hilangi aku boleh aja kawan boleh diendak limping berembut limping tadi nyaman lagi hilangkan cakanya orang waras pun apa kawan datang limping berbagi dua nah diiris nyaman makan malam kawan hilangkan nah itulah orang pemalar itu dalilun ala killatil akli, dalil atas akalnya kekurangan. Jadi jangan pemalar, jangan penyarikan. Adalah jangan penyarikan. Pangurihingan senyum aja. Tetap mau kawan marimut di orang kampung sini leh marimut. Nah senyum, jangan meramut, jangan penyarikan. Cuma ada tiga. Bila orang tuh bisa sarik di maklumi aja. Pertama awak piring, nah bisul merekam, kawan gak bisul, setelah bisa sarik, itu dimaklumi aja. Ini ada aritan, hari bisul, sakit gigi itu jangan tapi diual-ual juga, bisa bingkas. Kawan sakit gigi lah, jangan tapi diulur-ulur, wajar aja sarik, awak garing ya lo. Nah jadi punya orang garing bisa sarik itu dimaklumin aja. Yang kedua kantung karing, baris karing, iwa karing, dompet karing, kimpis dompet. Jadi kalau orang tadi dari duitnya itu mau bisa sarik itu dimaklumin aja juga, dimaklumi. Yang ketiga parut lapar. Nah ini mau taruh secara mah lapar parut. Nah jadi sadang aja sudah. Ada yang bisa sarik. Yang bila bisa sarik parut lapar tadi dimaklumi aja juga parut lapar. Nah jadi sadang aja sudah deh. Nah kira-kiranya itu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah tidak ulun minta maaf, mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, tawa umrah dan haji.
Dan mudah-mudahan anak-anak kita saleh-salehah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah, mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. ولما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa iyyakum min sujudu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi sayyidina ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyaril ummati wasfirna bi zuri hurmati wa ahsurna bada fi zumrati wasta'mir sunnatana fi madhihi wa nusrati wa ahlina mutamasik.